Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema peruntunganmu di minggu ini ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonansi, kemudian anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat di sini ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini dalam energi peruntunganmu di minggu ini. Para Gemini, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya untuk para Gemini dimanapun berada nih. Kemudian juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar ya ibadah puasanya. Oke Gemini, seperti biasa akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu ya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Coba kita lihat untuk para Gemini, kemudian juga silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ya, karena ini energi peruntungan mingguan, bukan harian. Oke, untuk para Gemini kita lihat diawali oleh kartu apa sajakah. Untuk Gemini sudah ada Three of Pentacles di sini, diawali oleh Three of Pentacles ya. Kemudian juga ada The Hermit ya, ada The Hermit. Kemudian juga ada Age of Cups. Kemudian juga ada Four of Wands di sini. Para Gemini, 4 kartu sudah saya bukakan. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan yuk. Kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu. Kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia yang terhubung dengan kamu, yang berdiri dengan kamu, yang dekat dengan kamu ya, atau energi pasanganmu, atau semoga juga orang yang kamu fokuskan tertarik juga di sini. Ya Gemini ya. Kartu kedua ini untuk keuanganmu, kartu ketiga untuk dunia karir, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu. Kemudian juga di kartu keempat untuk kesehatannya para Gemini. Oke, kita langsung saja klarifikasi ya, agar jelas pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Gemini. Kita lihat coba. Oke Gemini, kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintanya para Gemini. Sudah diawali oleh Three of Pentacles, 3 koin di sini. Sudah ada Three of Pentacles, kemudian juga didampingi oleh Six of Swords, oke. Kemudian juga ada The Sun yang mendampingi, kemudian juga ada King of Cups, dan juga untuk para Gemini ada Knight of Wands ya di sini. Nah ini untuk dunia percintaannya para Gemini terlebih dahulu. Para Gemini ini diawali oleh Three of Pentacles di sini, ya. 3 koin ini sebetulnya tentang hal yang kamu mau. Bentuknya tentang keinginan, kebutuhan, keinginan di Three of Pentacles ini. Kemudian juga Six of Swords, 6 pedang, ingin bergerak maju dalam sebuah hubungan juga kuat. Kemudian juga ada The Sun. Tapi kenapa di sini The Sun kamu terjungkir, para Gemini? King of Cup tentang perbaikan. King of Cup juga banyak Gemini yang ingin terhubung gitu ya dengan seseorang. Kemudian juga ada Knight of Wands, energi ketidaksabaran di sini. Sehingga untuk para Gemini, ini dibilang ada kebangkitan, bangkit ya, adanya kebangkitan yang signifikan gitu, para Gemini. Dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Tetapi di lain sisi, ini adalah ajakan. Ini adalah ajakan untukmu agar berintrospeksi diri. Ya, kemudian juga perlunya evaluasi jujur untuk melangkah maju, bergerak maju di sini. Ya, jadi ini adalah kartu yang seringkali mengacu kepada kelahiran kembali spiritual di sini. Atau mungkin banyak Gemini yang menilai pola masa lalu. Ataupun juga di sini tentang keputusan. Ya. Ini mungkin juga ada kaitannya dengan keputusan, seputar keputusan yang bisa mengubah hidup kamu. Terutama untuk terkait
dalam suatu hubungan atau bahkan pernikahan. Iya. Ini banyak Gemini yang bakal ingin menghadiri reuni di sini. Ya, apalagi bulan puasa pasti tuh banyak banget reunian di sini. Ataupun adanya keputusan sengaja. Ataupun adanya keputusan yang disengaja. Jika ini mungkin khususnya para Gemini yang pengen kembali lagi dengan seseorang. Pengen kembali lagi dengan seseorang atau pengen berkomitmen lagi. Ya. Nah, ini tentang mengatasi masalah lama. Jika para Gemini yang masuk dalam fase seperti ini, kamu harus bisa mendengarkan suara batin. Kemudian ketika akan membuat keputusan, harus jelas tujuannya. Jadi jangan sampai kamu masuk kepada cinta-cinta yang tidak pasti. Ya, untuk para Gemini. Jika akan membuat keputusan di sini, buatlah keputusan dengan tujuan yang jelas. Jadi bukan membuat keputusan karena takut, atau bahkan karena adanya beban dari masa lalu. Untuk para Gemini ini. Ya Gemini ya, ini untuk dunia percintaan kamu nih. Ini tentang keputusan juga ada. Yang dimana jika para Gemini ini membuat keputusan, keputusanmu ini mungkin akan bisa mengubah hidup kamu. Gitu ya. Terkait suatu hubungan. Untuk para Gemini, lebih mengajakmu berintrospeksi diri. Tapi kebangkitan, iya, tidak menutup kemungkinan. Banyak Gemini yang bisa bangkit lagi gairah percintaannya. Hubungannya. Ya. Perasaannya gitu. Ini bangkit lagi untuk para Gemini ya. Oke. Dan kita langsung saja masuk untuk bacaan keuangannya para Gemini ya. Sudah ada The Hermit di sini. Gemini, The Hermit. Coba kita lihat seperti apa keuangannya para Gemini ya, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. The Hermitmu ini didampingi oleh Seven of Swords para Gemini. Kemudian juga ada The Temperance. Kemudian juga ada Page of Swords. Kemudian juga ada The Star. Oke. Nah ini untuk keuangannya para Gemini ya. The Hermit. The Hermit itu mencari pencerahan. Kemudian juga ini tentang arah dan tujuan para Gemini. Kemudian juga mungkin para Gemini banyak yang berpikir merenung ya untuk arti kartu The Hermit ini. Kemudian juga ada 7 pedang yang terjungkir di sini. Ini tandanya adanya kebutuhan bahwa kamu harus bisa mengelola. Jika untuk keuangan adanya ketidakpastian tentang keuangan, atau jika takut bahaya ya tentang keuangan, ini mungkin bisa dianggap sebagai konsekuensi finansialmu para Gemini. Ya. Kepada hal-hal yang tidak pasti terkait dengan keuangan. Ataupun di sini kamu yang takut, ya takut gitu. Apakah dikarenakan adanya potensi bahaya yang tersembunyi untuk keuangan, tentang keuangan? Ya ini sebagai konsekuensi finansial untuk para Gemini. Atau ini adalah kartu yang menyiratkan bahwa ini seperti adanya pilihan gitu. Adanya pilihan yang rumit atau bahkan variabel. Yang tidak langsung terlihat bisa sangat penting. Para Gemini. Ya. Gemini untuk mencegah masalah keuangan ini adalah kartu yang sebetulnya merekomendasikan harus bisa mengambil keputusan, harus banget hati-hati tentang keuangan. Kemudian juga untuk para Gemini ini, jika seandainya kamu takut bahaya gitu, ya di bagian keuangan, takut bermasalah di bagian keuangan, silahkan selidiki semakin mendalam. Ya, jadi harus semakin fokus gitu tentang mengelola keuangan kamu, seputar pengelolaan keuangan untuk para Gemini ini. Gemini ini banyak yang tidak stabil sebetulnya. Ya, mohon maaf harus saya sampaikan. Di bagian keuangan banyak Gemini yang tidak stabil. Posisi keuangannya para Gemini ini seperti kurang stabil gitu untuk para Gemini. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak Gemini ini bisa masuk dalam fase banyak pilihan gitu. Ya. Ketika kamu mungkin ingin menggunakan keuangan kamu
banyak pilihan-pilihan tertentu. Makanya kamu diberi kartu The Hermit tentang arah, tentang pencerahan, ya, kemudian juga tentang merenung, berpikir di sini tentang keuangan untuk para Gemini. Silahkan ya. Ini memang tidak stabil, saya melihat di bagian keuangannya untuk para Gemini ini. Tetapi semoga seiring berjalannya hari bisa jauh lebih baik ya. Karena masih ada harapan, the star di sini untuk para Gemini. Jadi kamu itu di bagian keuangan seperti pengen tenang. Makanya kamu diberi kartu the star juga untuk ketenangan. Seperti belum tenang atau pengen tenang gitu ya. Di bagian keuangan para Gemini ini. The Temperance juga ini terjungkir kan. Nah, The Temperance pun terjungkir untuk keuangan. Ada the star juga. Silahkan untuk para Gemini ya. Harus sangat hati-hati banget nih ketika akan menggunakan keuangan kamu, ketika akan mengambil keputusan tentang keuangan untuk Gemini. Kemudian juga Age of Cups untuk dunia karirmu ya. Kita lihat yuk. Untuk dunia pekerjaannya para Gemini, coba. Apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu ya, untuk para Gemini. Sudah ada Age of Cups dan kemudian kita lihat untuk kartu yang mendampinginya ada Two of Pentacles. Kemudian juga ada Knight of Swords. Kemudian juga ada Four of Swords dan juga ada Ace of Pentacles. Untuk Gemini, ini tentang dunia pekerjaan kamu ya, para Gemini. Jika tentang pekerjaan, ini ada Age of Cups, perayaan ya. 8 cangkir itu artinya perayaan untuk para Gemini. Apakah Gemini ini mempunyai pencapaian atau adakah gitu ya sebuah perayaan atas pencapaian, atau mungkin di sini kamu aman, stabil gitu ya. Kemudian para Gemini yang punya komunitas, punya grup kerja, punya tim kerja gitu, semuanya positif ya dalam bacaan karir. Ini seperti menandakan tonggak penting gitu ya, atau adanya proyek atau pekerjaan yang sukses. Atau di sini ada pesta kantor ya, di kantor berpesta gitu. Untuk para Gemini adanya perayaan. Nah, ini bisa menjadi bagian dari tim kohesif yang menciptakan sesuatu yang abadi. Apalagi jika para Gemini yang punya tim kerja ya. Tim kerja, kru kerja di sini. Jika dunia pekerjaan, saya melihat Gemini ini kamu ada dalam fase puas atau stabil bahkan. Sehingga kamu itu seperti siap ya untuk menikmati keberhasilan, kemudian juga mungkin menghargai lah, setidaknya ya menghargai tentang pencapaian, pengakuan, ataupun di sini adanya platform yang solid ya untuk kemajuan buat kedepannya di sini. Pokoknya dunia pekerjaan bagus saya melihat untuk Gemini. Dunia pekerjaan bagus ya untuk para Gemini ini, silahkan manfaatkan dengan baik Gemini. Seperti solid ya dunia pekerjaan kamu, kepada kamunya juga bawaannya tuh ya tenang. Untuk para Gemini ini, kamu ngerasa aman. Kamu dalam dunia pekerjaan merasa dihargai. Untuk para Gemini ini, silahkan ya. Untuk Gemini, next coba kita lihat. Untuk dunia kesehatannya, para Gemini coba. Untuk kesehatan para Gemini sudah ada Four of Wands, 4 tongkat di sini. Para Gemini coba. Kita lihat ya untuk kartu-kartu yang mendampinginya, didampingi oleh kartu apa sajakah? Ada Five of Wands, kemudian juga ada di Hierophant, kemudian juga ada Ace of Wands, kemudian juga untuk para Gemini ada Page of Wands ya. Oke. Untuk Gemini, ini dunia kesehatan kamu nih. Four of Wands itu sebetulnya melambangkan kenyamanan yang luar biasa ya para Gemini. Atau juga semoga di sini adanya pemenuhan keinginan gitu ya. Atau di sini ya kepuasan gitu, adanya kepuasan secara emosional. Atau semoga fisik kamu baik-baik saja, nyaman di sini. Jadi ini adalah kartu yang menunjukkan pemulihan sebetulnya. Jika seandainya kemarin-kemarin kamu sakit apa gitu, ini ada pemulihan penyakit. Atau kesehatan kamu bisa jauh lebih baik. Ya, meskipun untuk sebagian di Hierophant dan juga 5 tongkat ini tanda peringatan. Ya. Ini memperingatkan terhadap perilakumu yang berlebihan. Ya, silahkan kepada hal-hal yang berlebihan jangan. Jadi segala sesuatunya memang sewajarnya saja. Untuk para Gemini, jangan sampai berlebihan, terutama apa? Terutama di sini mungkin dari apa yang kamu makan. Apakah terlalu banyak makan, terlalu banyak minum gitu ya. Untuk para Gemini, apapun itu yang berlebihan hindari.
di sini untuk para Gemini. Tapi di sisi lain ini adalah kartu yang memperingatkan gitu terhadap tujuan. Jika seandainya tujuanmu tidak terpenuhi, kemudian jika seandainya adanya ketidakpuasan secara emosional, atau bahkan kamu terlibat dalam perilaku yang tidak sehat, ini adalah kartu yang memperingatkan kamu jangan seperti itu gitu ya untuk para Gemini. Jadi ini sebetulnya tentang mencapai keseimbangan. Kemudian juga harus bisa mewujudkan keutuhan. Kemudian para Gemini ini harus bisa menikmati kegembiraan hidup, terutama dengan cara yang sehat. Silahkan ya untuk Gemini, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.